Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kita dari membacakan dan menjelaskan secara ringkas suatu buku yang berjudul Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Dan pada kesempatan siang hari ini kita masuk kepada kaidah yang ketiga. Kaidah ketiga yang kandungannya dipetik dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat yang ke-237, di mana di penghujung dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansau fadla bainakum." Dan janganlah kalian melupakan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Surat ini, ayat ini mengandung suatu kaidah yang agung, kaidah di dalam akhlak, kaidah di dalam perilaku yang menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan agama Islam. Kalau kita cermati surat Al-Baqarah ayat ke-237 yang di penghujungnya tadi telah kita bacakan, kalau kita cermati dari awal, ayat tersebut berbicara tentang sepasang suami istri yang telah menikah di atas akad yang sah, telah ditentukan maharnya. Akan tetapi karena dengan sebab satu dan lain hal mereka bercerai, memutuskan berpisah sebelum sempat melakukan hubungan antara sepasang suami istri. Kejadian-kejadian seperti ini mungkin sekali terjadi. Bahkan mungkin ada di antara kita yang memiliki teman yang di pagi harinya kita menikah, di pagi harinya kita dengar dia menikah, esok harinya bercerai. Secara pribadi saya memiliki seorang teman yang seperti ini. Diadakan akad nikah di jam 8 pagi di hari Sabtu. Selesai hajatan ba'da zuhur, mereka langsung berpisah. Entah sebabnya apa. Apa yang terjadi sehingga mereka memutuskan tepat 4 jam setelah akad berpisah. Kejadian seperti ini mungkin saja terjadi. Dan di antara bentuk kesempurnaan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum perkara ini. Kalau dicermati dari awal ayat ke-237 surat Al-Baqarah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fannisfu ma faradtum ila ayyafuna aw ya'ful ladzi biyadihi 'uqdatun nikah wa an takhfu aqrabu littaqwa wa la tansau fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Yang artinya, andai kata seseorang di antara kalian mencerai istrinya sebelum dia sempat menyentuhnya, ini kiasan dari jima. Andai kata salah seorang di antara kalian menceraikan istrinya sebelum dia sempat menyentuhnya, yakni jima, dan telah ditetapkan yakni akad dan mahar pada saat itu, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan di dalam perkara ini? Faridatan fanisfu ma faradtum. Maka wajib bagi kalian memberikan setengah mahar dari yang telah ditetapkan untuknya, kecuali dia, yakni wanita tersebut, memaafkan kalian atau kalian memaafkannya. Dan sesungguhnya siapa yang memberi maaf, maka orang tersebut lebih dekat kepada ketakwaan. Setelah menyebutkan hukum fikih di dalam masalah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansau fadla bainakum." Dan janganlah salah seorang di antara kalian melupakan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu yang kalian kerjakan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ayat yang luar biasa agungnya, yang apabila seseorang muslim mentadaburinya, dia akan menemukan banyak sekali faidah. Saya akan bicarakan secara ringkas dan cepat faidah fikih dari ayat ini, karena sebenarnya yang hendak kita ambil faidah dari hadis, dari ayat ini, sebagaimana yang diinginkan oleh penulis buku kita ini, adalah faidah kehidupan secara umum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, andai kata salah seorang di antara kalian mencerai istrinya, maka ini menunjukkan kepada kita hak menjatuhkan talak ada pada laki-laki, tidak pada perempuan. Maka perempuan tidak berhak dan tidak sah menjatuhkan talak kepada suaminya. Andai kata ada seorang perempuan mengatakan kepada suaminya, "Saya cerai kamu, saya talak kamu," maka hal ini tidak sah di mata syariat. Maka hak menjatuhkan talak ada pada laki-laki. Dan hikmahnya banyak. Mengapa hak menjatuhkan talak tidak pada perempuan? Bukan di sini pembicaraannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan andai kata salah seorang di antara kalian mentalak istrinya sebelum dia sempat, yakni menyentuh istrinya, ini menunjukkan kepada kita talak sah walaupun belum terjadi hubungan badan. Ingat, talak yang dijatuhkan oleh suami sah
walaupun belum sempat terjadi hubungan badan. Karena nanti ada kisah tentang seorang perempuan yang mengajukan khulu kepada suaminya. Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya tidak akan terjadi khulu sebelum engkau merasakan dia dan dia merasakan madumu. Ini pembicaraan lain. Saya hanya mengisyaratkan saja. Jadi talak itu sah walaupun belum sempat terjadinya hubungan sepasang suami istri. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya mahar atau dalam bahasa kita mas kawin itu hukumnya wajib, harus, dan merupakan salah satu dari syarat, bahkan sebagian ulama mengatakan rukun sahnya nikah. Dan saya peringatkan kepada diri saya pribadi dan Anda semua, kaum muslimin, agar jangan bermain-main dengan yang namanya mahar. Kita jumpai sebagian orang kaum muslimin yang suka bermain-main dengan agamanya, menjadikan sendal jepit sebagai mahar, nauzubillah, menjadikan teh botol sebagai mahar. Ini mempercandai agama Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang tidak layak demi mencapai keviralan, nauzubillah. Para ulama memang berbeda pendapat tentang apakah mahar ada batasan syariatnya, tetapi mereka semuanya sepakat bahwasanya mahar harus memiliki harga dan manfaat dan atau manfaat. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak salah apabila kemudian penunaian mahar ditunda, yakni sebagian kaum muslimin ketika menjalin akad nikah, ada di antara akad nikah mereka yang berbunyi dengan mahar dibayar kontan berupa emas, perhiasan sekian gram. Dan ini bagus. Tetapi tidak mengapa pula apabila kemudian dengan mahar 5 gram emas dibayar secara belakang, ditunda pembayarannya. Ini pun tidak mengapa. Sudah barang tentu perkataan tidak mengapa wajib meminta keredoan wanita, sang istri, karena mahar adalah hak dia. Kalau dia menuntut untuk tunai, maka tidak boleh dijadikan hutang. Kalau dia ridho untuk dihutang, maka boleh dihutang. Akan tetapi ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang wajibnya menyebutkan mahar tersebut, jumlahnya berapa, atau apa yang dijadikan sebagai bentuk mahar. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sepasang suami istri yang bercerai sebelum sempat berjima, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faridatan fannisfu ma faradtum. Maka kalau seperti itu keadaannya, setengah mahar dari yang telah ditetapkan menjadi milik wanita tersebut. Lalu bagaimana mungkin hal ini bisa ditunaikan kalau maharnya tidak disebutkan? Maka di sisi mazhab Syafi'iyah yang mu'tamad, apabila kemudian akad tersebut disebutkan mahar, jumlahnya apa? Ya nanti saja jumlahnya, maka ini tidak sah sebagai suatu yang layak disebut mahar.
Apa maharnya? Nanti difikirkan dulu maharnya. Maka ini tidak sah sebagai sesuatu yang disebut sebagai mahar. Karena apa yang nanti difikirkan, nanti kita rembukkan, bagaimana mungkin sesuatu yang nanti dipikirkan, nanti dirembukkan, bisa dibagi menjadi dua. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sang suami memberi setengah dari mahar yang telah ditetapkan, kecuali sang suami tersebut hendak memberikan seluruhnya, dan atau istri membebaskan sang suami untuk tidak memberikan mahar sedikit pun juga. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua opsi di dalam masalah ini. Ada tiga opsi. Yang satu wajib, yang kedua dan yang ketiga pilihan. Yang wajib, setengah mahar wajib diberikan kepada sang istri, wajib. Yang opsi kedua, suami memberikan seluruh mahar yang telah ditentukan. Dan opsi ketiga, istri membebaskan suaminya untuk tidak memberi mahar sedikit pun juga. Terkait dengan opsi yang kedua dan opsi yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan siapa yang memaafkan, yakni memberikan mahar seluruhnya atau mengikhlaskan mahar seluruhnya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang melakukan salah satu di antara dua hal tersebut, maka dia lebih dekat kepada ketakwaan. Maka yang paling takwa di antara dua opsi tersebut, kalau tidak suami yang memberikan mahar seluruhnya, atau istri yang membebaskan bekas suaminya dari kewajiban membayar mahar. Dan kalau merujuk kepada kisah yang saya ceritakan di awal, saya punya teman yang seperti itu. Maka sang suami bersikeras untuk menunaikan membayar mahar seluruhnya, dan sang istri bersikeras untuk tidak menerima mahar sedikit pun juga. Ini luar biasa. Perceraian seperti ini, jemaah, adalah perceraian yang dalam tanda kutip indah. Bukan perceraian yang indah, tetapi sesuatu yang terjadi setelah bercerainya itu indah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia mengatakan, wala tansau fadla bainakum. Dan janganlah kalian melupakan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang pernah ada di antara kalian. Coba cermati kalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kalau ada sepasang, seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah, mereka belum sempat berjima, kemudian terjadi perceraian, maka mungkin bisa kita bayangkan proses mereka menikah, yakni mereka sah sebagai suami istri sebelum bercerai, mungkin hanya berbilang jam. Seperti teman saya tadi saya katakan, jam 8 akad ba'da zuhur mereka berpisah 4 jam. Kira-kira dalam waktu 4 jam telah ada kenangan, telah ada keutamaan, telah ada kebaikan yang mereka perbuat kepada pasangannya sebanyak apa? Jangan-jangan
Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali kebaikan yang dilakukan oleh istri ini kepada suaminya. Sebagaimana juga belum ada sama sekali kebaikan yang dilakukan oleh suami ini kepada istrinya. Karena mereka baru berbilang hitungan jam, hitungan hari sudah memutuskan untuk berpisah. Kalau datang pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau mereka sudah sempat berhubungan badan? Maka apakah keputusan fikih yang disebutkan di dalam ayat ini berlaku? Jawabannya tidak. Kalau sudah sempat terjadi jima, maka seluruh mahar harus diserahkan kepada istri. Tidak boleh setengah. Kecuali sekali lagi sang istri melepaskan maharnya. Karena ada satu kaidah jemaah, orang yang berhak maka tidak mengapa dia melepaskan haknya, tetapi tidak boleh atas orang yang memiliki kewajiban meminta dilepaskan kewajibannya. Enggak boleh. Orang yang berhak boleh melepaskan haknya, tetapi bagi orang yang berkewajiban tidak boleh meminta agar kewajibannya dihilangkan. Maka yang berhak atas mahar pada saat itu istri. Apabila sudah terjadi hubungan badan, maka istri berhak untuk mahar tersebut. Suami wajib menunaikannya kecuali sang istri melepaskan haknya, dan tidak boleh suami meminta kepada istri agar dilepaskan kewajibannya. Tidak boleh. Kembali kepada pembicaraan kita, kira-kira seberapa banyak keutamaan yang telah mereka perbuat untuk pasangannya. Ini perceraian di dalam Islam. Kalau kemudian terjadi perceraian dan perceraian tersebut mengikuti tata cara syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka efek buruk setelah terjadinya perceraian itu minim sekali. Banyaknya keburukan setelah perceraian itu karena pasangan tersebut atau salah satu di antara keduanya melepaskan diri dari tuntunan syariat. Maka tidak heran kalau kemudian ada sepasang laki-laki dan perempuan yang bercerai. Setelah mereka bercerai, maka masing-masing di antara mereka mengumbar aib bekas pasangannya. Ini bukan sikap seorang muslim. Sekaligus juga bukan apa yang disyariatkan secara syariat tuntunan pasca perceraian. Siapa di antara kita yang mau bercerai? Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang mau bercerai dengan istri kita, dengan suami kita, dengan pasangan kita. Sama sekali tidak ada. Tetapi syariat kita mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya terkadang agar kemudian masing-masing, yakni laki-laki dan perempuan tersebut, bisa melanjutkan kehidupannya, ke arah yang lebih baik, maka solusi terakhir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, perceraian. Karena bagaimana mungkin sepasang suami istri dalam relasi yang sudah tidak sehat lagi, toksik, bisa melanjutkan hubungan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa melanjutkan kehidupannya. Tidak mungkin bisa berada di atas jalan syariat. Sebagian orang-orang yang tidak suka terhadap syariat Islam, mencela syariat Islam,
dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah Islam melegalkan perceraian. Kita katakan itu mungkin salah satu di antara jalan keluar terakhir. Karena kalau kemudian dikatakan sampai mati tidak boleh dipisahkan, tetapi hubungan tersebut tidak sehat lagi, sang suami tidak mau berkhidmat, sang suami tidak mau menafkahi istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena hubungannya toksik. Sang istri tidak mau lagi berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya. Apa yang diharapkan dari hubungan seperti ini? Mungkin lebih baik mereka berpisah, mencari jalan masing-masing, melanjutkan hidup. Tetapi bukan berarti setelah bercerai mereka bebas mengumbar aib bekas pasangan mereka, sama sekali tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tansau fadla bainakum." Jangan kalian lupa, jangan kalian lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Jemaah, cermati baik-baik, berapa banyak kebaikan yang dilakukan oleh pasangan ini? Jangan-jangan belum ada. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah menikah sekian lama? Ada yang sudah 10, 15, 20 tahun dengan pasangan kita, dengan istri kita. Kalau perempuan dengan suaminya, bukannya tidak ada masalah. Cermati baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal ayat tersebut, kemudian memberikan jalan keluar akan kebolehan perceraian, berarti kan ada masalah di dalam hubungan mereka. Harusnya sebagaimana kita pada saat itu, saat terdahulu maksudnya, malam pertama itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ini jangankan malam pertama, menyentuhnya pun tidak. Lalu bagaimana jemaah rahimani wa rahimakumullah dengan kita yang memiliki pasangan? Pasangan kita tidak sempurna, sebagaimana kita pun tidak sempurna. Pasti ada cacatnya. Lalu apakah dengan sebab cacat yang dia perbuat, atau saya mewakili dari golongan suami, atau dengan sebab cacat yang kami perbuat, itu layak dengan sebab itu kebaikan-kebaikan yang ada selama ini langsung hilang, ibarat bak pepatah orang tua kita zaman dahulu kala. Kemarau setahun, dihapus hujan satu hari. Dan atau ada pepatah yang senada dengan ini, rusak susu sebelanga gara-gara nila satu titik. Kita harus adil, insaf. Pasangan kita tidak sempurna, sebagaimana juga kita tidak sempurna. Maka kalau ada kesalahan pada diri dia, wajar, dia manusia. Sebagaimana kalau ada kesalahan pada diri saya, wajar, saya manusia. Tetapi jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di antara kita. Kalau mewakili laki-laki, ini perempuan istri, itu zaman dahulu kala masakin, mencucikan baju, ngebangunin kita tidur untuk bersiap-siap membesarkan anak-anak kita. Coba, sebagaimana selalu ada cara untuk mencari celah pasangan, maka pasti ada selalu cara untuk mencari kebaikan-kebaikannya. Tinggal kita pilih yang mana.
Laki-laki ini, suami-suami ini mungkin ada kekurangannya, cuek, nggak perhatian, masa bodoh, pemarah, sibuk dengan hobinya. Tetapi bukankah kebaikannya juga banyak? Mencari nafkah untuk anak dan istrinya, nggak pernah berkeluh kesah. Perempuan-perempuan hampir tidak pernah mendengar keluh kesah dari laki-laki. Padahal luar di ini bagaikan belantara ini. Perempuan-perempuan hampir nggak pernah mendengar keluh kesah. Ketika laki-laki diam di rumahnya, itu bukan cuek, tapi karena sedang apa? Sedang merefresh, sedang beristirahat dari belantara ributnya dunia di luar sana. Kelihatannya cuek nih laki-laki, tapi otaknya sedang berputar. Mau ngerjain apa besok? Tagihan-tagihan mundur terus. Banyak kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang paling besar, perempuan ini muslimah, laki-laki ini muslim. Jangan pernah lupakan kebaikan yang pernah ada di antara kita. Kalau kemudian dibawa kepada pemaknaan yang lebih luas, karena ini kaidah kehidupan yang bersumber dari Al-Quran, pun bisa kita bawa kepada proses pertemanan. Kita punya teman, sekian lama, sekian tahun kita berteman dengan dia. Dia melakukan satu kesalahan, maka pasti ada cara yang didatangi oleh syaitan sehingga kita sangat ingat dan lekat atas kesalahan yang dia perbuat. Tapi dia teman kita, berbelas tahun bersama kita, pernah makan bareng, kita pernah curhat sama dia, pernah minjem uang, jangan-jangan pernah bertukar pakaian. Maka pasti ada hal yang bisa menyebabkan kita melupakan kebaikan orang lain, pasti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tansau fadla bainakum. Jangan sekali-kali kalian lupakan kebaikan, keutamaan yang pernah terjadi di antara kalian. Yang menarik jemaah, sebagai penutup taklim kita, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, andai kata ada yang mau bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala tansau fadla bainakum? Ini firman-Nya, setelah itu disebutkan innallaha ta'maluna basir. Jadi ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, jangan pernah kalian lupakan kebaikan, keutamaan yang pernah terjadi di antara kalian. Ini kalimat pertama. Kalimat yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Kenapa kalimat ini khususnya wala tansau fadla bainakum? Janganlah kalian lupakan kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Kenapa kalimat ini ada di dalam runtutan ayat perceraian dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan akhir? Kata para ulama, ketika syaitan masuk mencari celah hingga meretakkan hubungan sepasang suami istri, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan
bahwasanya pasti ada keutamaan yang pernah terjadi di antara kalian dengan tujuan sepasang suami istri yang sudah bulat tekadnya hendak bercerai misalnya, dia membaca ayat ini. Bagaimana peraturannya bercerai di dalam Islam? Oh, peraturannya seperti ini. Kalau sudah sempat berjima, ini peraturannya. Kalau belum sempat berjima, ini peraturannya. Begitu? Ketika dia baca, ternyata setengah mahar untuk dia, kecuali dia memaafkan atau saya memberikan seluruhnya. Dia baca, dan pembacaan dia sampai kepada titik, jangan kalian lupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Agar, kata para ulama, keinginan yang awalnya bercerai, mudah-mudahan dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, pernah ada kebaikan di antara kalian, keinginan tersebut melemah, bahkan menjadi hilang. Keinginannya kuat, setengah buat dia, setengah buat saya, atau semuanya saya kasihkan, atau semuanya saya ambil. Tapi kemudian setelah dia memperhatikan proses ini, dan dia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengatakan dengan kalimat walatansau, dengan ta, anta, kamu. Bukankah ini sentuhannya sentuhan pribadi? Kan yang bercerai itu dua orang, laki-laki dan perempuan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walatansau, jangan kamu, sentuhan pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyentuh jiwa kita secara pribadi. Kamu laki-laki yang baca ayat ini, jangan lupakan kebaikan yang pernah dilakukan oleh istrimu. Sebagaimana kamu perempuan yang baca ayat ini, jangan pernah lupakan kebaikan yang pernah dilakukan oleh suamimu. Beda bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau dikatakan kalian, maka pada kebanyakannya kita nggak ngerasa. Tapi kalau misalnya disebutkan Anda, maka kita merasa. Banyak pertimbangan. Ada kebaikan-kebaikan yang harus dipertimbangkan sebelum sampai ke titik tersebut. Dan andai kata kemudian keputusannya bulat bercerai, maka jaga hak masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Taib, ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 4 menit ke depan. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan jemaah. Ada yang mau ditanyakan? Taib, jemaah rahimani wa rahimakumullah, apabila tidak ada yang hendak ditanyakan, dan atau mungkin ada yang mau ditanyakan secara personal langsung ke saya persilahkan nanti tanya langsung kepada saya. Sebelumnya kita tutup majelis kita dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.